tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi. Baik Bu, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Saya dimintai untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMK 1 Trimurjo terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bu, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Ya, pasti berkenan. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Untuk yang pertama Bu, selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, apakah Ibu mendapati sebuah kasus? Nah, kasusnya itu seperti apa Bu? Boleh Ibu ceritakan dan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika? Oh ya, ada beberapa permasalahan sih memang yang bikin dilema ya, karena satu sisi kita dituntut untuk meluluskan siswa yang bermutu, tapi di satu sisi juga kita harus di balik itu kan namanya siswa ya, namanya kita hadapkan manusia yang beragam, yang masalahnya juga beragam, jadi ada yang harus kita pahami ketika kita mengambil suatu keputusan. Misalkan ada siswa nih yang tidak pernah masuk misalkan ya, tapi kalau misalkan dari kita cuma lihat hasil akhirnya kan, oh ini anak tidak disiplin nih karena tidak pernah masuk sekolah, tapi kan di balik itu kan pasti ada penyebabnya. Jadi kita cari dulu penyebabnya, kan? Jadi kan salah satu bentuk untuk kita memahami keadaan siswa ya. Jadi ada apa nih, kenapa tidak pernah masuk? Apakah bolos? Apakah ada kendala lain gitu. Jadi itu tadilah banyak hal yang harus kita cari tahu. Iya. Misalkan kemarin itu ada wali kelas ketika kelulusan. Jadi kan dengan Bu ini anaknya rajin, gitu kan, terus selalu masuk, kalau nggak usah masuk karena sakit. Tapi satu ini anaknya sebenarnya kalau ketika di kelas rajin, motivasi belajar juga bagus, tapi ada kendala dia memang sering tidak masuk. Ternyata setelah dicari tahu, nggak masuknya ini karena kendaraan, karena kan di sini kan memang aksesnya susah ya, untuk angkutan umum tidak tersedia gitu. Terus orang tua juga mayoritas bukan yang menengah ke atas yang selalu bisa menyediakan kendaraan yang nyaman untuk anaknya gitu. Jadi ada siswa ini yang beberapa kali nggak masuk itu karena memang terkendala kendaraan. Jadi kendaraan cuma satu dan beberapa kali itu harus dipakai bergantian dengan anaknya, sehingga anak ini sebenarnya pengennya masuk. Tapi karena orang tuanya tidak bisa memberikan kendaraan yang standby di hari-hari itu, terpaksa dipakai orang tuanya, jadi memang tidak masuk. Jadi di absen itu tertulis terdata tidak masuk. Kalau misalnya kita mau kan anak ini tidak bisa lulus nih, gitu kan, kalau dibandingkan dengan teman yang rajin. Kan teman ini kan ternyata tidak ada masalah di keluarganya, artinya kendaraan selalu tersedia gitu. Artinya itu untuk motivasi itu sebenarnya sama, tapi karena kendala itu tadi yang beda latar belakang keluarga, sehingga salah satu anak ini bisa lancar untuk masuk sekolah, yang satu ini tidak lancar. Tapi memang bisa, sehingga dengan keadaan seperti itu, dan akhirnya bersama-sama kita putuskan anak ini untuk lulus. Nah, kemudian terkait dengan kasus yang Ibu hadapi ya Bu ya, itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu Bu, terkhusus di
kasus tersebut gitu ya Bu, yang memiliki nilai-nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan itu Bu? Ya. Jadi saya tuh kalau mengambil keputusan itu tidak sendiri, Iya. gitu pasti ada teman-teman yang mendampingi, yang dimana teman-teman ini adalah memang membidangi bidang-bidang yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan itu. Iya. Misalkan untuk yang tadi, misalkan yang tadi itu anak tadi ya, selain wakil kepala sekolah, sosial kesiswaan, juga disuruh wali kelas, di situ ada guru BK juga, di situ ada juga guru-guru lain yang mengajar tersebut. Iya. Dan memang dari awal juga saya tekankan ke teman-teman, kalau misalkan ada masalah itu harus langsung segera ditindaklanjuti, Gitu ya. dicari permasalahannya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Dan itu juga kalau berkaitan juga dengan orang tuanya. Iya. Sehingga kan ketahuan nih, oh ternyata penyebab si anak ini tidak masuk tuh karena ini, karena memang kita sudah cari tahu. Gitu. Jadi memang tidak saya sendiri, tapi keputusan bersama. Gitu ya. Dan dengan bukti-bukti yang ada ya, artinya dengan memang kenyataan. Gitu. Iya. Sehingga kalaupun misalkan ada yang protes, kok saya rajin masuk gitu, tapi dia sering nggak masuk kan sama-sama lurus gitu kan ya. Tapi kan kita bisa dengan berbekal kenyataan itu kita bisa menjelaskan. Iya. Karena ada, karena kita pendidikan ya, Iya. jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Iya. Karena ini kan berkaitan sama masa depan anak juga, gitu. Kepribadian juga ke depannya, mungkin membentuk karakter dia juga ke depannya, motivasi buat ke depannya gimana. Nah itu ada langkah-langkah tertentu ya Bu ya. Nah, Iya. ada langkah-langkah tertentu gitu. Nah langkah-langkahnya itu seperti apa Bu langkahnya? Kemudian apakah ada pendekatan terkait dengan peserta didik yang mungkin tidak rajin itu Bu? Iya, maksudnya makanya tadi saya bilang dari awal saya bilang ke teman-teman, karena kita kan mendidik manusia ya, jadi memang ada banyak banget pasti banyak dengan latar belakang beda, masalah beda, jadi memang ketika ada masalah itu langsung kita buat pendekatan ya, artinya itu dicari penyebabnya apa, bisa kita coba cari solusi A, solusi B, dan masih harus kerjasama juga dengan orang tuanya, dengan anaknya juga gitu. Jadi ketika misalkan nggak bisa masuk, nggak ada kendaraan juga, solusinya gimana gitu. Bahkan tuh saya ada di kelas lain itu yang saya tawari, dimana kalau misalkan sekolah menyediakan pinjaman sepeda gitu kan, kalau misalkan terjangkau gitu. Jadi itu khusus untuk anak yang benar-benar nggak ada kendaraan, jadi harus nebeng ke teman gitu. Kalau yang kasus tadi kan dia ada kendaraan, cuman kadang-kadang harus dipakai orang tuanya, dan itu tidak bisa ditunda gitu. Kalau ini maka saya tawarkan nanti dipinjamkan sepeda sama sekolah, sehingga nggak harus nebeng temennya, karena kan jadi tergantung sama temennya gitu. Jadi solusi-solusi itu yang kita coba ke murid kita. Jadi gimana cari solusinya? Faktor-faktor pendukung ketika Ibu mengambil keputusan itu ada ya Bu ya? Ya. Yang mendukung ya Bu ya? Tadi pasti ya teman-teman staf manajemen, wali kelas, BK gitu, dan guru-guru yang lain sama-sama mendukung, karena memang kita kan satu visi ya. Artinya itu memang pendidikan kita kan memang niatnya adalah untuk anak, untuk masa depan anak gitu. Gimana caranya kita itu meluluskan anak yang bermutu lah istilahnya gitu. Tapi kan itu pasti banyak banget masalah ya. Jadi gimana caranya kita cari solusi yang tapi yang pasti bukan dari sekolah ya solusinya, artinya itu sama-sama. Harus dari orang tua juga gitu kan. Kalau misalnya orang tua juga tidak mendukung ya berat juga ya gitu. Dan dari anak juga yang pastinya, anak ini motivasinya kuat nggak gitu. Dengan permasalahan kan udah dibantu nih, coba solusi yang ini. Kalau misalkan dari anak juga motivasinya sudah ini, susah juga. Artinya kan itu kerjasama dengan banyak pihak.
apakah ada jadwal tertentu Bu, atau kan mungkin ketika Ibu tahu ada kasus seperti ini Ibu langsung tangani gitu? Kalau yang berkala ada, biasanya kan kita kan ada rapat-rapat ya, rapat dulu gitu kan untuk kita evaluasi baik itu pembelajaran ataupun ada siswa bermasalah. Tapi juga kalau misalkan ada siswa bermasalah ya artinya secara ini ya situasional juga, gitu juga ada juga. Oke, baik Bu, terkait dengan hal tersebut Bu, apakah ada tantangan ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Oh iya banyak sekali tantangannya. Tadi karena kan kita kan melibatkan banyak pihak gitu. Artinya itu kan banyak isi pikirannya, banyak ide-ide gitu kan yang pastinya tidak mungkin akan selalu sama. Jadi pasti ada ide-ide yang bertentangan, ada yang tapi bu Ya, gitu, gitu ya, misalkan Bu. gitu pasti. Cuman kan kembali lagi kita ini kan memang tujuannya adalah untuk mencetak tidak, artinya itu ada perubahan karena dari ya karena intinya tuh itu dan disadari oleh kita semua, jadinya ya mau nggak mau harus ada ego yang dikalahkan untuk anak yang pasti hasil yang didapat itu dari perusahaan itu ya untuk kebaikan bersama. Ketika Ibu mengambil keputusan itu ya Bu ya, apa pengalaman yang dapat Ibu ambil Bu dari kasus yang sudah Ibu pecahkan atau selesaikan dengan Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin Bu? Intinya itu adalah kita itu yang mungkin sebelumnya tidak pernah saya alami ya mungkin ya, atau kurang deh, bahwa ternyata ada banyaknya permasalahan hidup yang yang membuat orang itu berlaku demikian. Jadi ketika kita itu melihat reaksi anak itu begini loh Bu, ternyata tuh ada penyebabnya ya gitu. Dan kita tuh nggak boleh langsung menjudge berdasarkan pengalaman hidup, karena kan hidup kita hidupnya beda ya kan, sejarah hidup kita sejarah hidup dia itu beda. Jadi kalau misalkan mungkin dia salah kalau misalkan yang menjadi dasar adalah sejarah hidup kita ya kan, tapi ketika kita tahu ya kan sejarah, oh ternyata dia itu berlaku demikian karena ini loh gitu kan, ada penyebabnya. Jadi kita tuh berusaha untuk memahami itu, tidak langsung mengambil keputusan anak ini nakal gitu kan, anak ini karena nggak masuk selama sebulan atau 10 hari itu anak ini nakal, suka bolos gitu kan. Tapi ternyata kan ada pemicunya. Jadi kita berusaha untuk ketika mendengar sesuatu tuh lihat dulu kesannya seperti apa, itu baru kita untuk memutuskan, menilai anak itu, memutuskan apa yang harus kita berikan ke anak itu, kita harus tahu dulu nih sebenarnya sejarahnya apa sih gitu. Jadi mengena, jadi keputusannya itu mengena, solusi yang kita berikan itu mengena di dia, memang itu yang dia alami, bukan kita alami karena kan kita beda sama dia gitu. Sama menyatukan ini pendapat ya, dari guru-guru ini, dari guru teman-teman semua. Artinya itu bukan juga pendapat saya yang diterima, artinya itu pendapat bersama. Jadi ada yang mungkin saya kurangi ide-ide saya gitu, kita jadikan satu dengan ide-ide yang Baik Ibu, saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih atas wawancara hari ini. Iya, sama-sama. Ibu sudah menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang saya berikan. Iya. Mudah-mudahan kedepannya SMK Negeri 1 Triharjo menjadi sekolah yang lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih doanya, sukses juga buat Bu Desta. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi Pak Imam. Pagi, Pak. Oke Pak, maaf Pak, ini terkait dengan penugasan calon guru penggerak angkatan 11 saya
Ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari saya terkait Bapak seorang pemimpin atau kepala sekolah di SMA Negeri 1 Triwurjo. Ya Pak. Untuk yang pertama Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, apakah Bapak pernah mendapati sebuah kasus terkait kasus yang ada di sekolah itu? Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut Pak? Iya, baik. Jadi selama saya di sini memang ada beberapa kejadian ya, kejadian yang memang menuntut kita untuk menimbang banyak hal. Yang terbaru baru tahun kemarin ini memang ada anak yang kelas 11. Dia anak ini banyak nggak masuknya, banyak nggak masuk. Sebenarnya mereka beberapa anak memang berangkat dari keluarga yang memang layak dibantu, gitu ya. Artinya sekolah ini sebenarnya membantu keluarga itu untuk biar anaknya itu selesai gitu ya, selesai dari sekolah ini. Tapi nggak masuknya banyak ya, sekian hari banyak hari lah. Nah memang dilemanya sementara kita ingin membantu ya, tetapi pihak siswa dan keluarga itu supportnya kurang. Dan juga kita juga berpikir efek ya, efek. Jadi ketika kemudian ketika siswa ini masih tetap di sini, efeknya ke teman-teman lain seperti apa? Kira-kira gitu kan. Kemudian setelah melewati beberapa tahap, kemudian kita musyawarah dengan guru-guru, diputuskan dari beberapa anak itu ada anak yang memang jadi kita nggak semuanya kita samakan ya, bahwa yang kita tidak lanjuti nggak sama. Ada yang memang dengan sangat terpaksa nggak bisa meneruskan pendidikan di sini gitu, karena efeknya yang kita pikir terlalu besar negatifnya ya, jangka panjangnya gitu. Tapi bagi anak-anak yang dalam tanda kutip itu masih bisa kita bina gitu kan, kita masih tetap untuk bisa melanjutkan pendidikan di sini gitu. Jadi kemarin sekitar ada anak 10-an lah gitu ya, ada sebagian yang memang dengan pertimbangan wali kelas, guru BK dan sebagainya kita tetap bisa melanjutkan, tapi yang lain yaitu tadi karena efek negatifnya lebih besar, maka kita terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan di sini. Jadi sangat dilema. Jadi memang ketika menarik kesimpulan itu kan kita musyawarah dan memang penuh dengan warna gitu. Tapi keputusan harus dibuat. Jadi paradigmanya itu ya keadilan dan rasa sebetulnya iya. Kita ingin membantu ya, kita ingin membantu, tapi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi apakah bantuan ini dampak negatifnya lebih besar atau dampak positifnya lebih besar? Ya ternyata ketika kita lihat kita bantu anaknya, ternyata dampak negatifnya itu terasa lebih besar. Makanya dengan sangat terpaksa kita ambil tindakan. Kemudian ketika Bapak mengambil keputusan itu ya Pak, terkhusus terkait dengan dilema etika itu. Nah, itu kan memiliki sama-sama nilai yang kebajikan sama-sama. Jadi di sisi lain Bapak itu membantu siswa untuk menyelesaikan studi di sini ya Pak, tapi juga harus ada rasa keadilan terhadap peserta didik yang lain gitu ya Pak ya. Nah terkait itu Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terkhusus untuk kasus-kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan itu, apakah ada langkah Pak terkait dengan pengambilan keputusan tersebut Pak? Iya, jadi pengambilan keputusan itu kan ujung. Tahap pengambilan keputusan itu sudah kita lalui. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan sebuah data, sebuah proses. Prosesnya dimulai dari awal. Jadi wali kelas, guru membuat daftar kehadiran. Kemudian ketika sudah
banyak diproses di guru BK. Ya. Guru BK memanggil orang tuanya, mediasi, ya. Pertama, kemudian nggak juga berubah, kedua nggak juga berubah, ketiga, nah ujungnya adalah kesimpulan. Ya, jadi sebenarnya pertimbangan kita, bantuan kita, dalam tanda kutip kebaikan kita itu sudah apa ya, bagi kita itu sudah banyak, sudah maksimal gitu. Iya. Jadi apakah ada pendekatan khusus gitu Pak? kalau menurut itu ada, jadi iya, dengan apa? Kita panggil orang tuanya, kita sampaikan dengan anaknya, kita dudukkan, bapak ibu anak, bapak ibu begini, apa, kita mendidik anak itu bareng-bareng, nggak bisa kok sekolah sendiri itu nggak bisa, harus dari keluarga juga. Nah, jadi kita udah sampaikan begitu, karena walaupun orang tua itu menjadi apa namanya, pendidik pertama bagi seorang. Iya betul Pak. Nah terkait itu Pak, apakah ada tantangan Pak ketika Bapak itu mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, tentu tantangan ada. Itu tadi ada guru atau wali kelas yang ya membela lah, dalam tanda kutip itu membela anaknya gitu ya, supaya tetap di sini gitu kan. Nah, ya itu tadi. Jadi tetapi kita lihat bahwa begini, mungkin yang kerap didengar itu begini, Pak. Kita nggak tahu loh anak ini jadi orang khusus atau tidak, kan gitu kan. Nah, kita nggak tahu, maka kita coba dididik. Tapi kita teman-teman bilang begini, betul Bu, anak ini kita nggak tahu mau jadi orang sukses atau tidak. Tapi kalaupun anak ini jadi orang sukses, barangkali suksesnya mereka itu bukan dari sini. Nah gitu. Ya, jadi apa ya? Jadi saya juga pahamkan pada anak-anak sebenarnya. Pada anak itu saya beberapa anak saya bilang, jadi kamu nggak teruskan sekolah di sini, itu juga bukan sebuah hal yang, bukan musibah, bukan sebuah hal yang apa namanya gagal, enggak. Justru bisa jadi ada dampak positif yang bisa kamu petik. Misalnya kamu nggak di sini, mungkin apa namanya marah lah gitu ya, kemudian kamu ingin membuktikan dirimu jadi lebih baik, ternyata di tempat yang baru kamu lebih sukses, bisa jadi ya kan, bisa jadi orang sukses itu bisa jadi bersumber bermula dari kamu nggak melanjutkan di sini. Gitu. Jadi proses itu prosesnya panjang. Kemudian terkait dengan kasus dilema etika itu, apakah ada jadwal khusus atau mungkin ketika mendengar peserta didik yang tidak hadir gitu ya Pak, atau peserta didik yang memang tidak mau melanjutkan, apakah langsung ada tindak lanjut atau mungkin ada jadwal tertentu Pak? Kita punya peraturan gitu ya, kita pantau. Jadi maksudnya gini, si A misalnya kok nggak hadir berturut-turut misalnya 10 hari, 12 hari, itu udah kita proses. Jadi dia tidak berjadwal tapi melihat kondisi, melihat perkembangan. Jadi ketika ini sudah perlu diperingatkan ini, karena kita nggak ingin berlarut tanpa peringatan sejak dini gitu. Jadi di awal ketika ada sesuatu yang kok kurang baik, itu langsung kita panggil, langsung kita mediasi dengan guru BK dan wali kelas, kita panggil orang tuanya, lalu kita sampaikan begini. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau tidak ada perubahan, ya yang kedua. Karena buat kita yang ketiga kan. Setelah yang ketiga ya sudah, ya semuanya sudah kita lakukan, semuanya sudah lengkap semua. Ya sudah, kita mulai dari awal Bapak Ibu. Kita punya peraturan kalau ini begini nanti anak nggak bisa lanjut. Dan sudah buat surat pernyataan dokumentasi resmi, kita datangani kedua pihak gitu. Jadi ketika kita mengambil itu, orang tua kita juga sudah memahami. Iya. Terkait dengan hal ini ya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan itu, apa pengalaman yang dapat Bapak ambil Pak dari pengambilan keputusan dilema etika tersebut Pak? Ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu, yang saya rasakan kemarin ini banyak guru dan saya itu juga melihat kondisi sekolah itu ternyata memang lebih baik. Jadi efeknya itu memang seperti yang kita perkirakan, efek negatifnya itu berkurang. Jadi dan ini menjadi semacam warning bagi teman-temannya yang lain, siswa yang lain. Kamu kalau misalnya tidak dapat kemudian juga beradaptasi dengan peraturan sekolah di sini, ya sudah seperti kami kemarin tidak dapat melanjutkan sekolah di sini. Kita itu
kita nggak masalah gitu ya, maksudnya bisa jadi lingkungannya nggak cocok, kamu tuh nggak cocok di sini gitu ya, bisa jadi ada tempat yang lebih cocok bagi kamu sekolah di tempat lain, tapi bukan di sini. Bukan berarti siswa itu bodoh atau tidak, cuman mungkin belum nggak cocok adaptasinya, itu aja sih kalau saya. Jadi ya, jadi efeknya saya kira efeknya positif yang kita rasakan gitu kan. Jadi memang harus juga ditindaklanjuti, karena guru itu kan bilang begini, kalau kemudian nggak ada buktinya, nah itu anak-anak kemudian ada efek negatif di situ. Tapi ketika kita terbuktikan, kamu kalau nggak masuk sekian hari nggak bisa lanjut di sini loh, tuh tontonan. Gitu. Iya. Apakah ada ini Pak faktor-faktor pendukung yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Alhamdulillah guru-guru itu sudah karena memang prosesnya sudah kita lalui ya, jadi dukungan itu sudah kuat gitu ya, sudah kuat. Jadi apa namanya, faktor pendukungnya itu tadi, bahwa dari guru juga mendukung ya, bahwa itu memang dia berkeputusan seperti itu. Beberapa anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya di sini dengan melihat data-data yang sudah mereka guru-guru punyai. Jadi saya didukung guru-guru. Jadi dan ini bukan keputusan saya sebagai kepala sekolah, ini keputusan bersama. Iya, jadi tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Ini keputusan bersama ya, kemudian diputuskan juga secara bersama, dikomunikasikan bersama, kemudian dikawal atau didukung atau dipertanggungjawabkan oleh semua. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih terkait dengan wawancara Bapak. Saya rasa sudah cukup. Oh iya. Iya, ini sudah masuk semua ke dalam apa yang dimintakan oleh CGP ya Pak ya, gitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 1 Trimojo lebih maju lagi. Amin.